sektor pertanian saat ini nih menurut saya itu sangat menguntungkan ya, apalagi untuk generasi muda. Kebutuhan yang saat ini sangat tinggi nih untuk bahan pangan, lifestyle ya, pola hidup sehat seperti itu tuh justru jadi peluang besar untuk generasi muda. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi nih di podcast Youth for Agriculture. Tempat ngobrolnya anak muda yang bahas tentang dunia pertanian, pastinya dari sudut pandang yang beda, segar dan relate sama generasi kita. Nah, di episode 2 kali ini kita punya tema yang super penting dan super kekinian, yaitu Farming Forward Youth at the Front Lines of Sustainable Agriculture. Nah, karena di sebelumnya kita udah membahas tentang pentingnya generasi muda untuk di sektor pertanian terkait dengan teknologi gitu, karena anak muda itu sangat dengan teknologi tuh kalau bisa dibilang dengan bahasa sekarang tuh tech savvy gitu. Jadi hari ini kita mendatangkan seorang anak muda nih yang membahas, yang bekerja dan terjun langsung di sektor pertanian, yang menerapkan langsung nih teknologi-teknologi yang kita bahas di sebelumnya gitu. Jadi di sini bersama kita udah ada Teh. Siapa nih Teh? Boleh kenalan dulu mungkin ke teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, saya Nyayu Resti Aprilia, bisa dipanggil Resti. Kebetulan saya berkecimpung di dunia pertanian, khususnya di subsektor hortikultura. Tim produksi ya Teh berarti? Iya, bagian produksinya. Bagian produksi. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih detail nih tentang Tetehnya sendiri, boleh nggak sih Teh ceritain dulu gitu keseharian Teteh gitu, atau sebenarnya yang Teteh kerjakan atau bentuk tempat Teteh kerja tuh kayak gimana dan ngapain sih gitu? Oke, kalau bahas tempat kerja tentunya di kebun ya. Wah, sekarang itu kan anak muda itu kayak takut panas-panasan. Nah, kebetulan saya di kebun. Tapi jangan takut tuh, kalau namanya di kebun sekarang kan ada namanya kayak greenhouse, itu kita lebih enak nih untuk kerja buat bareng teman-teman diskusi seperti itu. Jadi keseharian kita di sana selain untuk aspek produksi, kita juga bisa belajar bareng-bareng. Tentunya dengan tantangan yang gak mudah sekarang, generasi muda yang berkurang nih minatnya ke pertanian, kemudian fluktuatifnya cuaca, itu semua menjadi tantangan sih buat kita. Makanya kita harus tetap belajar dan perlu teknologi tentunya. Oke, tadi Teteh sempat mention greenhouse ya Teh. Oke. Nah, itu di greenhouse itu tuh kayak gimana sih Teh? Mungkin background tentang teknologi yang diterapkan di situ mungkin sekilas aja dulu Teh sebelum kita lanjut lebih detailnya nanti. Oke, kalau greenhouse itu kita sebut singkat saja rumah tanam ya. Berarti tanaman itu di indoor seperti itu. Jadi untuk kita lakukan semua rekayasa untuk memenuhi kebutuhan tanaman seperti itu. Oke, berarti di sini bukan kayak pertanian yang biasa berkaitan sama tanah ya Teh? Bukan. Sini greenhouse. Ya, greenhouse. Oke, dari situ jadi aja. Jadi nggak haus-hausan ya. Oh iya. Oke, nah mungkin tadi udah ada sekilas nih tentang tempat Teteh kerja, tapi kita mundur sedikit nih. Aku penasaran gitu, sebenarnya gimana sih cerita perjalanan Teteh sampai akhirnya bisa pada kerja di tempat Teteh sekarang nih? Oke, kalau untuk perjalanan nih ya, kita kan sebenarnya dari kecil itu, apalagi saya nih dari kabupaten, tentunya lingkungan kita semua itu pertanian lah, semuanya ada kebun, sekitar kita tuh ada tanaman. Kemudian lanjut ketika masuk kuliah, saya tuh kebetulan salah jurusan nih. Saya awalnya nggak minat pertanian, cuman zaman saya tuh ada namanya SNMPTN. Jadi untuk masuk situ tuh harus cari peluang dong, bukan masalah minatnya kemana. Kebetulan saya kecemplung nih nggak sengaja. Tadinya nggak mau nih pertanian. Ternyata yang ada peluang itu pertanian dan akhirnya kecemplung, dan ternyata pertanian itu luas dan sangat menarik sih. Makanya sekarang saya bisa ada di sini karena ya saya bisa bergabung di pertanian juga sama teman-teman yang lain. Tadi kan Teh Resti mention soal pertanian itu ternyata luas. Nah, sebenarnya yang luas Teteh maksud tuh kayak gimana sih Teh?
Oke, kalau berbicara tentang pertanian itu nggak hanya tentang pertanian aja nih. Kita harus ada 7 kompetensi yang kita miliki, apalagi khususnya untuk hortikultura itu kayak greenhouse itu kita butuh teknik sipil, kemudian ada masalah pupuk itu kita butuh orang teknik kimia tentunya, kemudian ada aspek budidaya, kemudian pembudidayanya atau kita yang berperan, kemudian bagian iklim mikronya itu lebih ke kita bergantung sama cuaca ya untuk tanaman. Kemudian terakhir itu organisme pengganggu tanaman tentunya. Oke, jadi sebenarnya orang-orang yang bisa mengisi posisi yang Teteh sebutkan tadi nggak harus anak pertanian ya Teh? Enggak harus. Sekarang itu kita bisa kolaborasi sama anak IT untuk terkait teknologi tadi, kemudian kebutuhan-kebutuhan dari pemasok nutrisi. Lanjut juga yang tadi bangunan-bangunan. Nah, kayak bangunan sederhananya itu bukan hanya tipe bentuk greenhouse, itu biasanya sesuai sama topografi tempat seperti itu. Oke, berarti buat teman-teman nih yang lagi nonton podcast ini, kalian gak harus anak pertanian atau jurusan pertanian buat ikut nyemplung dan terjun berkontribusi di bidang pertanian gitu. Ternyata yang dimaksud luas itu tuh lebih ke banyak hal-hal yang bisa kita masukin ya Teh, yang itu tadi nggak harus benar. Yang kita dari jurusan pertanian gitu, nggak harus jadi anak agro atau apapun itu, tapi tadi juga bisa dari teknik sipil, teknik kimia, banyak sih. Nggak harus semuanya itu aspek agronomisnya, aspek luar juga itu penting juga kok. Oke, jadi ini insight baru guys buat kalian semua yang lagi nonton ini. Jadi kalau misalnya kalian anak IT nih di sini atau anak teknik sipil, bisa kok masuk pertanian. Maksudnya di sektor pertanian kerjanya gitu. Nah, tadi kan kita membahasnya tentang perjalanan Teteh, terus juga tadi sedikit menambah pengetahuan. Ternyata aku baru tahu juga loh kalau nggak harus anak pertanian gitu. Nah, sekarang tuh aku pengen tanya nih, karena kayaknya Teteh udah berapa tahun nih Teh bisa dibilang kerja di pertanian ini? Kalau untuk yang di tempat sekarang mungkin kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun kerja, terus juga Teteh dulu jurusan apa Teh? Kebetulan saya memang agronomi. Agronomi gitu, berarti udah bertahun-tahun lah ya di dunia pertanian ini gitu. Nah, dari Teteh sendiri nih sebagai generasi muda yang udah berkecimpung dan cukup lama di sektor pertanian, gimana sih persepsi Teteh terhadap sektor pertanian saat ini? Sektor pertanian saat ini nih menurut saya itu sangat menguntungkan ya, apalagi untuk generasi muda, karena kebutuhan yang saat ini sangat tinggi nih untuk bahan pangan, kemudian lifestyle ya, pola hidup sehat seperti itu tuh justru jadi peluang besar untuk generasi muda yang cukup menguntungkan nantinya. Apalagi sekarang profesi pertanian itu nggak muluk-muluk tentang budidaya, tapi ada sekarang lebih ke kayak konten kreator yang membudidayakan sayuran di perkarangan rumahnya. Kemudian ada juga yang bisnisnya kayak bentuk trading, dia bisa bantu petani buat jual dengan dia punya brand sendiri, sehingga memutuskan bilangnya biasa tengkulak ya. Biasanya kan petani dengan harga yang murah, kemudian dijual ke tengkulak yang murah, kemudian tengkulaknya nih yang kaya bukan petaninya, padahal kan yang susahnya petaninya, seperti itu. Jadi peluang besar sih untuk generasi muda dalam pertanian ini tuh, apalagi khusus bidang kayak hortikultura itu menurut saya itu peluang besar. Oke, jadi tadi aku sempat mendengar dan meng-highlight tadi Teteh mention soal gaya hidup gitu, lifestyle gitu. Nah, sebenarnya apa sih Teh kaitannya gitu dengan peluang tadi yang Teteh sebutkan gitu terkait dengan gaya hidup tadi? Oke, kalau terkait lifestyle itu dengan peluang yang ada, lebih ke tujuan kita produksi sayuran kita yang berkualitas tinggi tentunya ya, yang aman. Makanya sayuran itu kan dengan kualitas yang baik biasanya secara harga relatif tinggi, kandungan nutrisi juga terjaga untuk tanamannya seperti itu. Oke, berarti kalau kayak gitu yang Teteh mention tadi soal tentang kualitasnya lebih baik gitu, harga lebih tinggi, di sini tuh ada nggak sih Teh kaitannya sama teknologi? Wah, tentunya ada. Dengan bantuan teknologi itu justru membantu memantau pertumbuhan tanaman tuh. Jadi kalau teknologi yang kita gunakan biasanya berupa sensor suhu, sensor kelembapan, kemudian cuaca, itu tuh menentukan sekali nih kualitas dari tanaman. Jadi
Tanaman itu kan membutuhkan sinar matahari itu untuk fotosintesis. Sementara dalam kondisi yang cuaca terus-terusan panas seperti ini, malah yang diserap tanaman itu sama panasnya. Nah itu tadi tujuan kita ada teknologi itu. Jadi untuk memantau nih stabil cuacanya. Jadi seandainya cuacanya itu tinggi atau suhunya tinggi, panas, nah itu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita menjaga kualitas sayur itu dengan pantauan teknologi yang kita punya gitu. Oke, berarti di tempat kebun Teteh kerja itu tuh udah menggunakan penggunaan teknologi yang semacam itu ya Teh? Sudah. Teh Resti tadi kan mention soal greenhouse gitu, terus nggak panas-panasan, terus tadi penggunaan sensor suhu dan lain-lain. Nah sebenarnya tuh penggunaan teknologi di sini atau kebun yang tempat Teteh kerjain tuh kayaknya beda ya sama kebun-kebun yang mungkin dari teman-teman pahami gitu, kayak tanah dan lain-lain gitu. Mungkin sebenarnya kebun macam apa sih Teh yang Teteh tempat kerjain itu? Oke, tadi kan udah ada greenhouse, kemudian ada teknologi, kita bicara tentang air, tentunya itu adalah hidroponik. Nah, kita pakai hidroponik kebetulan untuk sayuran daun itu kita pakai sistem hidroponiknya nutrien film teknik gitu. Oke, nah selain dari yang udah Teteh sebutkan tadi, ada lagi nggak sih Teh penerapan dan penggunaan teknologi di hidroponik ini tadi? Tadi kan udah dibilang tuh nggak panas-panasan, kemudian ada air itu ya. Itu kita di dalam bangunan greenhouse itu kita lakukan budidayanya menggunakan sistem hidroponik NFT atau biasa disebut pengairan tipis. Dia jadi pengairannya tuh terus-menerus tuh selama 24 jam tanpa terputus. Itu nutrien film teknik namanya. Nah, sebenarnya dari yang Teteh sebutkan tadi beberapa teknologi yang diterapkan itu tadi tuh impact-nya gitu, maksudnya dampaknya itu tuh apa sih bedanya sama pertanian-pertanian kayak yang di tanah dan lain-lain itu? Oke, kalau berbicara hidroponik biasanya kita berbicara juga tentang keuntungannya tuh. Yang pertama biasanya masa panennya lebih cepat, kemudian karena tadi di dalam greenhouse jadi kualitas sayuran sendiri lebih terjamin, kemudian terlindung dari hama penyakit seperti itu. Oke, berarti dampaknya maksudnya tuh sisi positifnya tuh sangat jauh lebih besar dibandingkan di pertanian-pertanian kayak yang di tanah dan lain-lainnya itu ya Teh? Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi kan lebih ke arah produktivitasnya Teh yang meningkat. Nah, kalau misalnya kita kaitkan nih dari penggunaan-penggunaan teknologi yang udah Teteh sebutkan yang banyak banget tadi itu, kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, gimana sih Teh sebenarnya keterkaitannya antara teknologi ini dengan ketahanan pangan itu? Kalau berbicara ketahanan pangan dan keterkaitan teknologi itu sangat berkaitan ya, apalagi dengan hidroponik itu atau pertanian modern atau dibantu dengan teknologi itu sebenarnya kita menyimpulkan bahwa pertanian itu tidak memandang musim. Jadi yang dibutuhkan itu kan pertanian berkelanjutan untuk mendukung dari ketahanan pangan dan tentunya membuat pertanian kita lebih stabil. Dan ya kita tidak perlu impor lagi sih tentunya kalau untuk ketahanan pangan. Oke, berarti dari penggunaan teknologi itu tadi yang Teteh bilang tadi nggak bergantung sama musim ya Teh? Iya. Oke, berarti kan sekarang kan isu tentang climate change itu kan lagi hangat-hangatnya banget nih. Berarti dari penggunaan teknologi itu kita bisa memodifikasi, berarti kita nggak bergantung sama musim apa yang sedang terjadi sekarang, tapi kita bisa memodifikasi ya Teh. Mungkin bahasanya kayak yang melalui hidroponik dan juga penggunaan teknologi yang Teteh sebutkan tadi. Iya, jadi kita bisa merekayasa itu ya kalau di dalam bangunan greenhouse. Jadi dimulai dari awal penanaman, kemudian proses pemeliharaan itu semuanya bisa kita atur di situ. Jadi di saat kondisi yang panas atau suhu yang tinggi itu kita bisa lakukan dengan cara atau memakai biasanya sprinkle atau jet spray untuk menurunkan suhu tanah di dalam greenhouse. Nah, di dalam greenhouse itu biasanya tuh cuaca itu lebih panas, biasanya bisa selisih sekitar lebihnya itu sekitar 2 derajat tuh dibanding di luar. Nah, makanya dengan bantuan teknologi tadi kita udah bisa ngebaca nih, oke, suhu panas, apa yang udah kita lakukan. Kemudian di saat masa musim peralihan, apalagi sekarang nih panas hujan nggak jelas ya, kita hari ini 2 hari panas, 3 hari kemudian hujan, itu biasanya hama itu relatif lebih dominan tuh di musim-musim peralihan seperti itu. Nah, itu juga bisa kita jaga itu di
dalam greenhouse. Jadi meminimalisir juga adanya OPT seperti itu. Jadi tadi Teteh sudah menjelaskan soal kaitannya dari penggunaan teknologi sama ketahanan pangan dan sempat mention tentang sustainable agriculture gitu. Jadi penggunaan teknologi ini bisa membantu mewujudkan sustainable agriculture. Nah sebenarnya gimana sih Teh cara memanfaatkan teknologi ini tadi itu supaya bisa mewujudkan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture yang Teteh mention tadi? Untuk memanfaatkan teknologi itu sendiri dimulai dari aspek budidaya tentunya. Untuk penggunaan sensor, suhu, kelembapan, kemudian sekarang tuh ada lagi nih irigasi otomatis untuk efisien air, kemudian masuk ke monitoring pertumbuhan tanaman. Oke, tadi sempat banyak ya Teteh menceritakan tentang kaitannya dari penggunaan teknologi dan juga cara pemanfaatannya. Nah, dari beberapa hal itu sendiri, apa sih Teh tantangan dalam penerapan dari teknologi itu di sektor pertanian yang Teteh rasain? Yang pertama untuk tantangan sendiri terkait penerapan teknologi itu adalah investasi di awal yang cukup tinggi ya. Kemudian yang kedua itu tadi dengan adanya teknologi sebenarnya sangat membantu, tapi dengan ya cuaca yang sekarang itu juga kita harus lebih cepat lagi nih memutuskan apa yang sudah kita baca dari kayak sensor gitu-gitu tuh harus kita apa yang harus kita lakukan seperti itu sih. Oke, berarti lebih ke investasi yang cukup mahal kayak untuk penerapan teknologinya, sama kita harus adaptif banget ya Teh berarti dan harus cepet gitu ngelihat ada data, kita harus memutuskan saat itu juga berarti ya Teh. Iya, kayak sensor itu kan banyak tuh data. Cuman kalau kita nggak bisa menerjemahkan tujuan dari kita mencari data itu ya nihil juga seperti itu. Oke. Nah dari Teteh sendiri gimana sih Teh buat biar Teteh bisa menghadapi gitu tantangan yang Teteh sebutkan tadi? Untuk tantangan-tantangan tadi kita biasanya itu benar-benar nih screening dulu nih apa-apa kebutuhan tanaman terkait masalah sinar ya apa yang kita butuhkan, karena tanaman itu kayak makhluk hidup butuh juga apa-apa itu harus kita sediakan semuanya seperti itu. Oke, berarti kita tuh harus terus belajar ya Teh biar kita bisa menyeimbangi teknologi yang ada gitu. Kayak yang Teteh mention tadi ada berbagai hal yang harus kita baca dan meningkatkan literasi. Itu berarti kita harus terus belajar. Yang mana sebenarnya emang belajar tuh kan seumur hidup ya Teh. Iya. Oke, nah berarti buat Tetehnya sendiri gitu hal-hal itu tuh susah nggak sih Teteh lakuin gitu? Ya tentunya kadang ada ya agak sedikit kita bikin kita down juga sih kadang, apa nih maunya tanaman nih, kita bingung juga kadang, cuman karena kita ngikutin proses dari awal jadi lama-lama kita nih udah peka sendiri nih terhadap tanaman. Oke, berarti kayak PDKT ya Teh. Jadi kalau udah semakin lama nih semakin mengenal si tanamannya ini, kita udah makin paham gitu kalau dia kayak gini kita harus kayak gini gitu. Jadi kita udah tahu nih perubahan-perubahan yang itu tuh bakal fatal nih buat kedepannya. Jadi dengan melihat tanpa menyentuh jadi kita udah tahu tuh oke, tanaman nih butuh ini, kurang ini, seperti itu dia. Oke, kalau gitu sekarang kita udah cukup banyak dan kayaknya bukan cukup banyak tapi banyak banget gitu kita membahas tentang teknologi dan penerapannya secara langsung di pertanian ini gitu, yang mana itu tadi bisa membantu ketahanan pangan dan juga tadi sustainable agriculture dan lain-lainnya gitu. Dan juga ada berbagai hal juga tadi dari cerita-cerita menarik dari Teteh gitu tentang Teteh yang harus terus belajar gitu supaya bisa lebih mengenal tanaman lebih dekat gitu. Nah dari Teteh sendiri ada nggak sih harapan Teteh nih sebagai profesional terhadap sektor pertanian di masa depan nantinya? Harapan saya tentunya pertanian lebih maju ya, apalagi dengan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 menuju ketahanan pangan dunia. Tentunya semua bagian itu berperan penting dalam menyosong visi dari Indonesia Emas itu sih. Oke, berarti harapannya dari Teteh itu biar kita nih anak muda itu bisa untuk menyokong juga nih tujuan dari Indonesia Emas 2045 tadi dengan cara masuk ke sektor pertanian itu tadi. Oke, jadi
Itu tadi ya guys, keren banget informasi-informasi yang kita dapatkan dari Teresti. Teteh ini bukan cuma ngejalanin kerjaan, tapi juga semangat buat mengubah cara kita melihat pertanian gitu. Pertanian ini bukan sektor yang ketinggalan gitu, tapi justru penuh ruang untuk inovasi, apalagi buat anak muda yang mau memanfaatkan teknologi di pertanian. Nah, mungkin kayak gitu aja buat podcast kita hari ini. Kita udah banyak banget ngobrol dengan Teresti. Mungkin ada sedikit closing statement gak Teh buat teman-teman yang lagi nonton ini? Oke, buat teman-teman tentunya generasi milenial ya, Gen Z dong, Gen Z kita ya, Gen Z, jangan takut, untuk peluang pertanian itu sangat luas tentunya, nggak hanya tentang budidaya tadi, tentang teknologi atau tentang kehidupan sih, lebih ke kehidupan kalau untuk pertanian. Jadi ujung tombak peradaban dunia itu ada di pertanian. Oke, berat banget ya guys, itu kalimat singkat tapi sangat berat gitu. Ujung tombak kehidupan itu ada di pertanian. Nah, jadi buat kalian yang lagi nyari jalan karir yang meaningful, berdampak, dan seru, pertanian itu bisa jadi tempat kamu buat bersinar. Terutama di bagian hulu nih, tadi kan kita udah membahas banyak banget tentang penerapan teknologi dan lain-lain. Jadi segitu aja buat podcast kita kali ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat dari sosial media Unpad dan juga Syngenta Indonesia sedang ada kompetisi terkait tentang ide ketahanan pangan Indonesia itu tadi yang sudah kita bahas. Nah, kompetisinya ini berupa konten video dan juga infografis. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan nih, karena buat waktu untuk kompetisi ini dari tanggal 30 Juni sampai 22 Juli aja. Dan nantinya di tanggal 16 Juli itu ada online dialog forum yang membahas tentang peran generasi muda untuk ketahanan pangan. Dan speakernya itu pastinya dari generasi-generasi muda yang keren banget yang udah terjun di sektor pertanian. Nah, jadi segitu aja. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang berikutnya. See you next time.